kembali lagi bersama saya Ica di podcast Cakep di Balkon, Cakep di Balik Mikrofon dari Studio Kominfostan Kabupaten Deli Serdang. Sekarang saya sudah bersama Kak Mei, salah satu penerima beasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halo Kak Mei. Halo Kak. Halo cantik ya. Boleh disapa-sapa dulu temannya? Halo. Halo. Kak Mei kita tahu nih, Kak Mei salah satu penerima beasiswa langsung dari rektor. Itu gimana jalan ceritanya dan gimana perasaannya setelah tahu mendapatkan beasiswa sampai tamat ya? Oke, boleh diceritain Kak? Oke Kak, mungkin kalau untuk cerita terkait pengalaman yang bisa dapetin beasiswa ini tuh sebenarnya kejadiannya nggak terduga. Nggak terduga ya? Karena awal mulanya itu jadi ada Yudisium, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di UMSU Medan. Nah kebetulan Mei dikabarin itu malamnya sebelum paginya Yudisium. Mei dikabarin kalau misalnya di UMSU tuh lagi butuh talent monolog untuk tampil di saat momen Yudisium itu. Awalnya mau nggak Mei terima karena kaget, mendadak banget. Mendadak ya, belum ada persiapan apa-apa gitu. Mentah kan. Ternyata juga mereka bilang enjoy aja, cuma Yudisium kok, coba aja bawain monolog yang memang udah biasa Mei bawain. Terus akhirnya Mei kasih opsi, ada beberapa monolog cuman agak monolog yang lebih agak menantang atau action, kayak kejadian G30 PKI, kejadian Songkon Karta, kejadian sebelum Indonesia Merdeka. Biasa kan monolog-monolog yang kayak gitu yang Mei bawain. Mereka ACC. Terakhirnya Mei iyain juga, tampil lah Mei singkat cerita di Yudisium itu. Terus kan biasa kan kita kalau after tampil kan kita capek ya kan. Nah, jadi balik lah Mei ke backstage. Ternyata balik ke backstage itu Mei sempat ketiduran bentar, ketiduran bareng talent-talent lain. Terus ternyata Mei dipanggil kembali pas rektor itu datang untuk ngasih last speech di Yudisium Fisik itu tadi. Itu yang manggil siapa? Rektor langsung. Rektor langsung langsung naik lagi ke stage. Beliau konfirmasi kembali bahwasannya Mei dapat beasiswa sampai tamat. Mei percaya tiba-tiba ya, tiba-tiba. Iya. Padahal cuma nampil itu doang gitu. Kayak kok tiba-tiba dalam rangka apa gitu kan. Ternyata dikonfirmasi kembali. Beliau kaget juga, terharu juga. Mereka banyak kagetnya itu ternyata Mei kan masih semester 4 tadi. Rupanya Mei junior dari alumni-alumni ataupun senior yang lagi Yudisium. After itu, selang beberapa hari kemudian kan naik tuh berita Mei di UMSU karena dapat apalagi semester 4. Naiklah berita Mei di situ. Mei dihubungi kembali untuk ngisi di wisuda UMSU. Itu di ada, angkatan yang Yudisium ini sebelumnya? Iya, wisuda semua fakultas. Semua fakultas. Wisuda satu kampus. Jadi Mei dikabarin itu H-2. H-2. Dengan skrip yang mentah kembali. Kalau yang tadi Mei udah biasa bawain, ini skripnya mentah. Judulnya itu kemarin Jangan Lupa Cium Tangan Ibu. Sedih, dari judul udah sedih. Iya, dari judul emang udah sedih. Memori Karena bawa orang wisuda, tua ya, ibu gitu. Terakhirnya Mei ACC juga karena juga mau ditolak juga nggak mungkin. Apalagi arahan dari rektor langsung. Mei iakan, latihan lah kami. Bahkan sampai hari Minggu itu kami bela-belain ke kampus untuk latihan isi wisuda tadi. Ada yang nge-coaching juga salah satu dosen dari UMSU. Tampil lah Mei di wisuda UMSU. Ternyata kejadian lagi, tiba-tiba Mei dipanggil dengan kasus yang sangat mendadak. Sama. Selalu mendadak ya. Jadi kan monolog Jangan Lupa Cium Tangan Ibu itu kan karakter yang dimainin itu adalah ibu-ibu tua. Berarti harus makeup tua, penampilannya kayak tua. Kerut-kerutan ditambahin gitu ya kan. Yang muka cantik jadi seperti ibu-ibu gitu. Jadi beda personal, beda orang. Terakhirnya Mei itu baru ngapus makeup, Mei ingetnya Mei dipanggil lagi ke situ langsung disorot. Hanya untuk konfirmasi mendapatkan beasiswa itu gitu. Jadi sampai sekarang tuh sebenarnya Mei masih speechless, kayak kok kayaknya sejor-joran ini ya untuk konfirmasi terkait itu. Dan ya udah habis itu konfirmasi, dan kebetulan kemarin juga Mama diundang di prosesi wisuda itu biar ketemu langsung sama rektorat. Ya, gitu sih Kak. Jadi kayak sebenarnya kalau banyak yang nanya kok bisa dapat beasiswa, Mei juga bingung. Cuman kalau dari rektorat beliau mengapresiasi banget monolog Mei. Mengapresiasi yang Mei bawa dari yang biasa Mei bawa, dari yang mentah dari awal Yudisium sampai wisuda gitu. Dan mungkin juga bakal mereka bilang bakal berkelanjutan dipakai untuk ngisi Taiwan itu tadi. Karena kan monolog main peran kan. Jadi kalau untuk perasaan sendiri itu gimana? Kaget. Cukup kaget banget, banget, terus juga terharu karena kan tiba-tiba gitu, apalagi sampai tamat. Sampai tamat. Jadi yang speechless juga bukan cuma Mei kan. Geger kan juga. Itu makanya Mei kayak satu fakultas, mimpi satu apa tadi malam gitu kan. Kok bisa ya anak semester 4
sempat cuman mengikuti ngisi monolog ngisi monolog gitu, dapat beasiswa langsung dari rektor sampai tamat. keren. Sebelum ini kami aktif di kegiatan apa, atau ada hal yang emang ditekuni sehingga kami bisa mendapatkan beasiswa ini? Oke, mungkin sebelumnya Mei aktif monolog dari 2023. Sebelum ini juga aktif biasanya ngikuti pemilihan Ajang Duta atau Duta Putri. Nah, kebetulan terakhir itu kemarin Mei sempat bawa nama Sumut itu ke tingkat nasional itu di Ajang Duta Siswa Indonesia. Itu alhamdulillah winner putri dari Sumut nih yang bawa. Keren. After itu kemarin memang dapat di kampus itu juga. Jadi Mei itu sempat udah dapat beasiswa sebenarnya di semester 1 sampai 2. Oh, tidak sampai tamat ya? Belum cuma 2 sampai semester setahun. Karena kemarin bawa Sumut juga ke Kalimantan, Putri Muslimah Indonesia. Dan memang monolog ini juga karena juga anaknya hobi acting dan ini juga kan, jadi kayak Mei ngeliat monolog ini sesuatu hal yang unik aja sih, karena kita dituntut untuk bisa bawain beberapa karakter orang yang berbeda-beda di dalam diri kita sendiri. Iya, benar. Gitu. Juga mungkin selain kegiatan media akademik ataupun non akademik juga Mei kebetulan gabung di kader Karang Taruna Kabupaten Deli Serdang. Sampai sejauh ini Karang Taruna seperti apa loyalitasnya dalam mendukung karir kami sendiri? Mungkin kalau dari Karang Taruna loyalitasnya masih tinggi, loyal. Terutama juga kita kan sama-sama tahu Karang Taruna itu adalah komunitas yang mengumpulkan kader-kader muda, anak-anak muda yang memang mau berkembang sesuai dengan passion dan bakatnya masing-masing. Dan Karang Taruna juga sejauh ini pastinya melibatkan kader-kader mudanya yang mungkin mereka udah tahu, oh si Mei ini ada bakat di MC misalnya, saya Jom ini kan juga ada MC. Oh si Mei ini ada bakat di communication skill atau yang lainnya gitu. Nah ketika ada kegiatan-kegiatan di daerah, terutama di Deli Serdang yang berkaitan dengan hal itu, mereka pasti melibatkan kami gitu, kader-kader mudanya. Jadi sejauh ini melihat loyalitas Karang Taruna itu benar-benar tinggi banget, terutama dalam hal mensupport kader-kader mudanya. Ada nggak yang disampaikan nih sama salah satu kader atau ketua setelah tahu Mei itu menerima beasiswa? Kira-kira apa gitu? Ada, mungkin juga dari ketua Karang Taruna ya, dari Bang Jul juga, beliau juga bilang kemarin cukup kaget karena juga banyak yang tahu hal ini sebenarnya kan bukan hal yang di show up kemana-mana, karena juga dari berita yang naik-naik makanya menyebar oleh berita tadi. Iya. Bukan Mei yang ngomong kesana kemari, bukan, tapi dari berita sendiri ya. Tahu sendiri dari berita. Jadi sebenarnya fakta menariknya itu orang pertama yang ngucapin congratulation ke Mei di luar kampus ya, di luar kampus itu adalah Karang Taruna yang mengucapkan selamat atas salah satunya siswa ini. Ada ketua Karang Taruna langsung yang ngomong congratulation, ternyata memang dapat gini. Dan beliau juga ada beberapa statement tuh yang buat Mei agak terharu, karena juga abang juga memang bangga dan ikut terharu karena juga abang percaya Mei memang pantas dapetin ini gitu, karena abang tahu kualitas Mei gimana, abang tahu kerja keras Mei gimana juga di kuliah yang dibarengi dengan kerjaan, dibarengi hal lain gitu. Jadi memang pokoknya all best support lah dari Karang Taruna Mei. Ternyata emang mereka sesupport itu ya. Banget. Kalau dengar cerita Kak Mei tadi, kan banyak banget ya kegiatan dibarengi kuliah, terus belum lagi kerjaan. Itu gimana cara Kak Mei membagi waktunya? Mungkin kalau untuk lebih ke time management ya, kalau untuk time management itu kan sebenarnya tergantung ke pribadi orang lagi masing-masing. Iya. Cuman kalau di Mei juga kan memang posisi Mei sekarang kuliah di semester 4. Terus juga belum lagi kegiatan-kegiatan di luar, belum lagi kerjaan. Sebenarnya kerjaan Mei itu nggak tetap, side job aja. Mei cuma freelance yang dalam bentuk komunikasi. Tapi lumayan banyak. Alhamdulillah. Iya. Lumayan kan untuk umum jajan ya. Mana yang lebih diprioritaskan antara kegiatan satu dan kegiatan lainnya. Karena Mei itu selalu dibilangi atau selalu dinasihati sama fakultas Mei terutama. Mereka selalu bilang, karena mereka mantau dan juga kontrol Mei setiap kegiatan, mereka selalu bilang kuliah itu memang bukan yang pertama, bukan di posisi pertama, tapi kuliah itu yang utama. Jadi usahakan ada kegiatan apapun itu, kalau memang kiranya nggak terlalu penting atau memang nggak terlalu urgent Mei ada di situ, coba lebih fokusin di kuliah, karena kan memang tujuan utamanya balik lagi ke kuliah. Iya, benar. Kayak lebih dikesampingkan. Kalau emang nggak terlalu penting, udah dikesampingkan aja. Benar. Gitu.
kecuali cuan ya. Itu beda cerita ya. Beda cerita. Oke, mungkin yang terakhir nih dari Kak Mei. Boleh dong kasih motivasi, tips and trick gimana bisa seperti Kak Mei ini gitu, bisa mendapatkan beasiswa sampai tamat gitu, dari semester 4 gitu. Ya hitung-hitung dari semester 1 sampai 2 itu kan. Terus dapat lagi 4 sampai tamat. Itu boleh coba dikasih motivasi untuk anak-anak muda di Deli Serdang ini. Oke, mungkin kalau untuk motivasi ataupun tips and trick ya Kak ya. Mungkin kalau dari Mei percaya setiap anak muda itu punya passion, punya minat, punya bakat yang unik masing-masing. Cuman mungkin memang ada karakter generasi muda yang memang udah tahu minatnya di mana, yang udah tahu dia ini siapa dan dia berkembangnya harus di mana. Ada generasi muda yang belum tahu hal itu, belum bisa mengungkapkan dirinya sendiri. Jadi menurut Mei, jadi generasi muda itu harus berani gila kalau bahasa kasarnya. Coba aja try something new, jangan takut untuk gagal. Karena Mei percaya di 1000 kegagalan kita pasti akan ada satu keberhasilan. Itu pasti ada. Dan juga untuk generasi muda di Deli Serdang terutama, putra-putri Deli Serdang. Kita kan sama-sama tahu dari segi Pemkab juga dari segi pemerintah, terutama dari komunitas-komunitas pemuda juga kayak Karang Taruna itu mendukung penuh generasi-generasi muda ataupun putra-putri asli daerah untuk berkembang. Kayak di Kominfo juga kan selalu disupport ya, apalagi dari kayak podcastnya juga selalu disupport. Jadi jangan takut untuk berproses, jangan takut untuk berkembang, jangan takut untuk sharing time dengan siapapun itu. Intinya Mi selalu bilang ini di mana aja. Jadi motivasi dari Mi itu singkat, if you want change your future, so change your mindset. Jadi kalau misalnya mau pengen merubah masa depanmu, ubah dari pola pikirmu terlebih dahulu gitu. Beasiswa bisa diraih siapa saja yang mau berusaha. Kuncinya adalah semangat, disiplin, dan jangan takut gagal. Terus belajar, terus mencoba, dan yakin pada diri sendiri. Saya Ica, mewakili Kak Mei dan seluruh kru yang bekerja, mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Pemkab Deli Serdang. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi.